RS Polri Kramat Jati menyerahkan 10 jenazah korban kecelakaan kereta api di Bekasi Timur. Selain jenazah, barang milik korban juga dikembalikan kepada keluarga. Sepuluh jenazah korban kecelakaan KRL Bekasi Timur diserahkan oleh RS Polri Kramat Jati kepada keluarga. Jenazah seluruhnya merupakan perempuan ini telah berhasil diidentifikasi tim DVI Polri. Satu persatu jenazah dijemput oleh keluarga yang selanjutnya diantar ke rumah duka masing-masing. Pada proses penyerahan jenazah, pihak rumah sakit bersama tim penyidik juga turut mengembalikan barang milik korban ke pihak keluarga. Jumlah korban yang dilaporkan oleh pihak keluarga sampai saat ini sebanyak 10 orang. Pada pukul 14.00 WIB telah dilaksanakan sidang rekonsiliasi untuk menentukan identitas korban dan memutuskan 10 jenazah telah berhasil teridentifikasi. Mayoritas korban meninggal dunia merupakan perempuan berusia 25 hingga 30 tahun dengan usia termuda 19 tahun dan tertua 50 tahun. Korban meninggal berdomisili di wilayah Tambun, Cikarang, dan Cibitung. Pihak Jasara Harja memberikan uang santunan kepada korban meninggal dunia sebesar 50 juta rupiah yang nantinya akan diberikan kepada masing-masing ahli waris. Dari Jakarta, Kia De La Rosa, Dimas Winardi, Dila Aulia, A-News melaporkan. Suasana duka menyelimuti rumah duka Nuryati, korban tewas kecelakaan kereta di Jalan Utan Panjang, Kemayoran, Jakarta Pusat. Sebelum tewas, korban sempat pingsan dan sesak nafas karena berhimpitan di KRL dengan korban lainnya. Suasana duka menyelimuti rumah Nuryati, korban tewas kecelakaan kereta. Sejumlah kerabat, tetangga, hingga kolega terus berdatangan ke rumah duka di Jalan Utan Panjang, Kemayoran, Jakarta Pusat. Nuryati merupakan salah satu korban tewas dalam insiden kecelakaan kereta antara kereta jarak jauh Argo Bromo Anggrek dengan kereta KRL komuter lain di stasiun Bekasi Timur, Jawa Barat, Senin malam. Korban saat itu tengah menumpang KRL bersama dua anak kembar dan keponakannya untuk mengunjungi anaknya di Bekasi. Usai kecelakaan, korban mengalami sesak nafas karena berhimpitan dengan korban lainnya hingga akhirnya jatuh pingsan dan meninggal dunia. Ada guncangan, shock atau sesak napas ya, karena kondisinya kan penumpang juga kan pada berhamburan seperti itu. Jadi pada saat setelah itu keluar dari kereta itu pingsan dan meninggal seperti itu. Usai dimandikan dan diselatkan, Nuryati dimakamkan di TPU Karet Pasar Baru, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa siang. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, A-News melaporkan. Pemirsa, isak tangis seorang mertua pecah saat mengetahui menantunya jadi salah satu korban kecelakaan kereta komuter lain dan Argo Bromo Senin malam. Ia baru mengetahui menantunya jadi salah satu korban meninggal dunia setelah 9 jam mencari di seluruh rumah sakit. Tangis pecah dari mertua salah satu korban kecelakaan kereta Argo Bromo Anggrek dengan komuter lain di stasiun Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat. Ia tak dapat membendung air mata saat mendengar menantunya menjadi salah satu korban yang tewas dalam musibah ini.
Keberadaan menantunya baru diketahui setelah hampir 9 jam melakukan proses pencarian dari satu rumah sakit ke rumah sakit lain yang ada di kota Bekasi. Keberadaan menantunya akhirnya diketahui berada di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Tadi anak saya udah nanya-nanya ke rumah sakit, cuman belum ada hasilnya. Oh, belum ada hasilnya. Belum. Nanya di sini belum ada daftarnya. Belum ada daftar masuk dari rumah sakit Belum ada. Iya. Sekarang terakhir dapat kabarnya bagaimana? Nah ini ya cuman meyakinkan aja, barangkali kalau anak saya itu kalau masih ada ya alhamdulillah, kalau nggak ada ya makanya itu ke Kramat Jati itu. Oh, Kramat Jati. Ya. Menantu Gito menjadi salah satu korban yang tewas akibat kecelakaan yang terjadi Senin malam. Saat ini jenazah korban berada di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang guru di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat meninggal dunia akibat kecelakaan kereta yang terjadi di stasiun Bekasi Timur. Korban sempat dibawa ke rumah sakit namun nyawanya tidak tertolong. Isak tangis keluarga pecah saat jenazah tiba di rumah duka di Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Nur Laila menjadi salah satu korban kecelakaan kereta di stasiun Bekasi Timur. Setiap hari ia berangkat sejak dini hari menggunakan kereta untuk mengajar. Menurut rekan kerjanya, Nur Laila sempat mengirim pesan kepada anaknya akan pulang terlambat dan meminta doa. Kecemasan keluarga muncul saat korban tak kunjung pulang dan mendengar kabar kecelakaan kereta. Berikut itu temannya tahu bahwa almarhumah ini naik kereta itu, makanya ketika almarhumah tahu ketika teman almarhumah tahu ada kecelakaan, dia menghubungi terus HP-nya almarhumah, cuman pas itu tuh diangkat sama orang lain. Pihak keluarga akhirnya memastikan identitas korban dengan mendatangi beberapa kamar jenazah rumah sakit umum di kota Bekasi. Saat ini jenazah disemayamkan di rumah duka. Almarhumah meninggalkan suami dan seorang anak yang duduk di bangku sekolah dasar. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Dirit Junaidi, Agus Rohim, iNews melaporkan. Pemirsa, 15 penumpang wanita tewas akibat kereta Argo Bromo Anggrek menabrak komuter lain di stasiun Bekasi Timur. Dan berikut detik-detik kecelakaan maut tersebut terjadi. Tabrakan kereta Argo Bromo Anggrek dengan kereta komuter lain berawal dari taksi listrik yang mogok di tengah rel dekat stasiun Bekasi Timur. Taksi listrik tersebut ditabrak KRL dari arah Cikarang menuju Jakarta hingga terseret sejauh 100 meter. Warga sempat berupaya memindahkan taksi listrik, namun mobil tak bergerak karena sistem kendaraan terkunci. Lantaran adanya tabrakan, kereta komuter lain yang sedang berada di jalur berlawanan arah Cikarang memutuskan berhenti di stasiun Bekasi Timur. Namun tak disangka komuter lain tersebut ditabrak dari belakang oleh kereta Argo Bromo Anggrek yang melintas. Ya pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menjenguk korban kecelakaan kereta di RSUD Bekasi, Jawa Barat. Selain ucapan bela sungkawa, Presiden juga berjanji akan menginvestigasi sekaligus membenahi lalu lintas kereta. Mengunjungi sejumlah korban luka yang saat ini tengah dirawat di Rumah Sakit Umum
Presiden tiba di RSUD Kota Bekasi didampingi Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Presiden bertemu langsung dengan para korban luka yang dirawat di RSUD Bekasi. Selain menjenguk korban, Prabowo menyampaikan bela sungkawa dan meminta investigasi dilakukan atas peristiwa ini. Selain itu, jalur transportasi kereta api di Bekasi juga segera dibenahi, salah satunya dengan membangun flyover untuk meminimalisir kejadian serupa terulang kembali. Saya ucapkan bela sungkawa atas nama pribadi, atas nama pemerintah. Kita segera akan mengadakan investigasi kejadiannya bagaimana, tapi secara garis besar memang kita perhatikan lintasan-lintasan kereta api ini banyak yang tidak dijaga ya, banyak tidak dijaga. Kita segera akan atasi. Pemerintah daerah Bekasi telah mengajukan dibuat flyover karena Bekasi ini juga padat ya, dan keperluan kereta api itu sangat penting, sangat mendesak. Jadi saya sudah setujui segera dibangun flyover. RSUD Kota Bekasi paling banyak merawat korban luka, yakni sebanyak 52 orang. Selain RSUD Bekasi, korban luka dirawat di Rumah Sakit Primaya, Rumah Sakit Mitra Plumbon Cibitung, Rumah Sakit Hermina, serta Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi Timur dan Barat. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Menteri P3A mengunjungi korban kecelakaan kereta di RSUD Kota Bekasi. Dalam kunjungannya ini, ia juga mengevaluasi letak gerbong wanita yang dinilai harus dipindah ke bagian tengah rangkaian. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Khoiri mengunjungi korban kecelakaan kereta di RSUD Kota Bekasi. Arifah melihat langsung kondisi korban yang didominasi luka memar hingga patah tulang di beberapa bagian. Dalam kunjungannya, Arifah juga menyinggung terkait posisi gerbong khusus wanita yang berada di ujung depan dan ujung belakang rangkaian. Menurutnya, posisi ini harus segera dievaluasi dengan memindahkan gerbong khusus wanita ke tengah, sementara gerbong paling depan dan belakang diperuntukkan bagi penumpang laki-laki. Kalau tadi kita ngobrol dengan KAI itu kenapa ditaruh di paling depan, paling belakang supaya tidak terjadi rebutan. Tapi dengan peristiwa ini kita mengusulkan kalau bisa yang perempuan itu ditaruh di tengah. Jadi yang laki-laki di ujung, yang depan belakang itu laki-laki, jadi yang perempuan di tengah gitu. Kecelakaan yang menewaskan 15 orang penumpang ini terjadi di stasiun Bekasi Timur. Kereta api jarak jauh melintas menabrak kereta komuter lain yang berhenti akibat kesalahan sinyal. Dari Bekasi, Jawa Barat, Berliana Mileni, Auliasyah, Nadia, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, manajemen taksi Green SM memberi pernyataan resmi terkait insiden yang melibatkan salah satu armadanya di stasiun Bekasi Timur. Kendaraan yang terhenti di lokasi kecelakaan diketahui merupakan taksi milik Green SM. Melalui unggahan di Instagram, pihak perusahaan menyatakan mendukung penuh proses investigasi yang sedang dilakukan. Perusahaan juga menyatakan telah menyampaikan seluruh informasi yang dibutuhkan untuk penyelidikan. Green SM juga menegaskan keselamatan menjadi prioritas utama. Pemirsa, insiden tabrakan kereta Argo Bromo Anggrek dengan komuter lain di stasiun Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Selasa kemarin masih terus dilakukan investigasi. Menurut beberapa pemerhati, insiden tersebut terjadi karena jarak rem kereta Argo Bromo Anggrek yang terlalu dekat hingga menabrak komuter lain di depannya. Karena kalau kita lihat memang musibah semalam memang secara SOP, secara human error, memang sebetulnya semuanya sudah dilakukan dengan bagus gitu, dengan baik. Tapi memang balik lagi,
di musibah semalam jarak pengereman yang terlampau sedikit, karena memang kalau kita lihat si masinis kemungkinan kaget Mas dengan top speed seperti itu, kemudian dia lihat aspek sinyal tiba-tiba berwarna merah yang menurut dia harusnya bisa berwarna hijau, akhirnya jarak pengereman yang nggak sampai gitu Mas.